Halo semua, kali ini kita akan mempelajari isomer pada alkana. Apa itu isomer? Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda. Nah, contohnya di sini kita diminta untuk menentukan semua isomer dari C4H10 dan diminta juga untuk memberi nama masing-masing isomernya. Nah, langkah pertama kita tulis dulu ya. Misalnya, yang pertama kalau kita diminta menentukan isomernya berarti kita tulis saja C-nya lurus dulu ya. Ada 4 buah. Seperti ini. Nah, lalu kita lengkapi. Nah, ini CH3, lalu di sini CH2 dan seterusnya di ujung sini. Ketika lurus tanpa cabang itu kita beri nama berawalan N. N karena C-nya ada 4 itu adalah butana. Arti N adalah normal, artinya dia tidak memiliki cabang. Nah, lalu setelah kita punya satu buah struktur, kita cari yang lain. Artinya contohnya misalnya nih, kita ambil salah satu C-nya sebagai cabang. Jadi kalau salah satu C-nya dipakai sebagai cabang, nanti induknya tinggal 3 seperti ini. Nah, cabangnya di mana? Kan tidak mungkin di ujung-ujungnya. Jadi satu-satunya kemungkinan ya di tengah. Nah, seperti ini. Kita lengkapi lagi jumlah H seperti ini. Lalu kita beri nama. Nah, nama dia adalah, kita lihat untuk induknya. Nah, di sini induknya kita pilih yang lurus ini kan. Kemudian cabangnya di sini. Untuk cabangnya ada di sini, satu buah saja. Nah, nomornya bisa dari kiri atau dari kanan karena cabangnya berada di tengah-tengah. Jadi dia akan bernama 2-metil propana karena induknya ada 3. Masih ada yang lain, struktur yang lain. Ketika ini kita mau pindah dan tidak bisa, berarti untuk C4H10 hanya memiliki 2 isomer saja. Nah, untuk soal selanjutnya kita diminta menentukan semua isomer dari C5H12 dan juga memberi nama masing-masing isomernya. Jadi yang pertama kita tulis seperti pada butana tadi. Jadi kita buat C-nya 5 tapi lurus dulu. Seperti ini, sama seperti tadi, kita lengkapi jumlah H-nya. Seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan C-nya 5 lurus tanpa cabang, maka kita beri nama dengan awalan N. Normal 5 buah itu adalah pentana. Oke, selanjutnya kita cari yang lain. Yang kedua, ya. Untuk yang kedua kita ambil 1 ya sebagai cabang. Jadi ketika 5 kita ambil 1 berarti 4. Nah, satunya diletakkan di mana? Bisa di nomor 2 dari kiri atau nomor 2 dari sebelah kanan. Sama ya, nanti namanya juga akan sama. Seperti ini, kita lengkapi lagi. Nah, kalau sudah, kita beri nama. Nah, untuk namanya seperti ini, induk yang kita pilih tentu saja yang terpanjang. Lalu ini kita jadikan sebagai cabang. Nomornya tentu saja dari sebelah kiri karena ujung yang paling dekat dengan posisi cabang. Maka dia akan bernama 2-metil. Nah, induknya ada 4, berarti butana. Ketika yang cabangnya ini kita pindah ke sebelah kanan, ke sini, maka nomornya tentu saja dari ujung sebelah kanan ya. Jadi akan bernama sama, yakni 2-metil butana. Maka itu bukan isomernya. Jadi kita lanjut kembali.
kita ambil 2. Nah, setelah kita ambil 1 sudah, kita ambil yang 2C ya. Nah, kalau kita ambil 2 rantai karbon gitu misalnya, induknya akan menjadi 3 saja ya. Jadi struktur yang ketiga kita tuliskan seperti ini. 1, nah sampai 3, lalu yang 2 yang lain kita letakkan di mana? Mestinya kan tidak bisa di ujung ya. Oh, bisa di tengah. Jadi di bawah dan di atas. Nah, lalu kita lengkapi jumlahannya seperti ini. Antara struktur 1, 2, dan 3 ini pasti jumlah C dan H-nya akan sama. Jadi kalau kita beri nama untuk struktur isomer yang ketiga, ini induknya bisa kita pilih yang mendatar atau yang horizontal. Yang dari atas juga sama, sama-sama jumlahnya 3. Cuma cabangnya ini juga sama ya. Nah, ini cabangnya kalau kita pilih seperti ini. Sama-sama metil. 1, 2, 3. Memberi nomornya dari ujung kanan juga sama. Jadi dia akan bernama 2,2. Lalu ada cabang yang bernama dimetil. Nah, cuma induknya di sini hanya ada 3, maka kita akan beri nama propana. Nah, nomor 1, 2, dan 3 ini termasuk isomer dari C5H12. Jadi jumlah isomernya ada 3 buah isomer. Nah, pada dasarnya isomer untuk alkana bisa kita peroleh seperti ini. Jadi jumlah atom karbon itu baru memiliki isomer setelah jumlah atom karbon yang keempat, yakni 2 isomer, seperti yang tadi kita dapatkan. Ketika C4H10, maka dia akan memiliki 2 buah isomer. Begitu juga dengan C5 ya, yang tadi C5 lalu H12 itu juga akan sama ini, memiliki 3 isomer dan seterusnya. Jadi kalau kalian diminta misalnya menentukan berapa jumlah isomer C6 H14, nah nanti kita akan mendapatkan C6H14 itu memiliki 5 isomer, demikian selanjutnya sampai C10 berarti H22. Nah, cukup mudah bukan untuk menentukan isomer pada alkana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.